Oke, sebenarnya satu kredibilitas ya. Oh iya tadi itu kan udah bilang. Itu gimana cara kita bisa present ke customer, ke klien, ke Ya. orang luar, apa yang kita punya tuh bisa dinilai gitu kan. Kan Hmm. kadang ada orang yang bervalue tapi dia tidak bisa menunjukkan ke orang lain, ya kan. Banyak misalnya contohnya kan orang sering bilang kayak, oh nggak cukup jadi orang pintar gitu kan. Perlu juga kenal orang dalam misalnya gitu Iya sekarang betul. ngomong kan. Iya. Atau Kalau ngomongin kita butuh lingkungan yang sehat yang bisa cover itu ya karena tadi buat curhat-curhat seperti ini gitu loh. Kadang kalau kita curhat sama orang yang nggak tepat nanti cuman malah ayo lu sih makannya. Oh iya benar. dimakannya itu tuh, Dimakannya. makannya itu tuh yang ya udah jatuh terus lu makannya gue gitu kayak ya udah nggak usah cerita lagi. Bye bye. Nah teman-teman, kita kembali lagi dengan saya Clemens Raharja, founder dari The Entrepreneur Society. Dan di podcast ini kita pengen dengerin kisah-kisah pengusaha, kita pengen belajar, kita juga pengen dapetin pengalaman-pengalaman dari teman-teman praktisi langsung. Dan ini terutama ada tamu agung kita hari ini nih ya, kita kedatangan dari salah satu member Elites juga. Ini ada satu lawyerpreneur kalau kita ngomong ya teman-teman. Nanti biar dia perkenalkan diri sendiri, ini salah satu member Elites kita dari The Entrepreneur Society. Kita welcome, selamat pagi Kak Kresna, terima kasih udah datang untuk bergabung sama kita. Nah, kita pengen dengar, nanti kita pengen belajar. Tapi sebelumnya coba perkenalkan diri dulu ke teman-teman kita. Nih dari nama terus bisnisnya apa nih? Yang mau dikenalin banyak bisnisnya guys. Jadi nanti kita dengerin aja ya. Asik, guys. Silakan. Oke, kenalin gue Kresnadi Putra sebagai lawpreneur, yaitu lawyer dan juga entrepreneur. Wis mantap. Oke. Jadi kenapa sebutnya sebagai lawpreneur? Karena gue sendiri sebagai pendiri ataupun managing partner dari Sintaro Salian Partners, itu law firm ada di Kuningan. And then di sisi entrepreneurs, gue lahir dari keluarga pengusaha di bidang F&B. Oke. Dan sekarang juga meneruskan bisnis keluarga. Nggak cuma di F&B, kita juga sekarang ada ke bagian properti dan lain-lain, juga termasuk investasi dan any opportunity yang bisa kita garap lah gitu kok. Oke. Nah, ini kalau ngomongin tadi kisahnya kenapa terjun jadi lawpreneur nih? Emang dulunya lawyer atau gimana nih? Ya betul, memang dari zaman kuliah ngambil jurusan hukum kok. Oke. Di kuliah di Trisakti, jurusan Kenapa? hukum. Karena kebetulan bokap ini kan ini ya abdi negara sebagai polisi. Karena bokap kebetulan polisi, terus pikiran pengen ikut polisi dulu, ternyata belum direstuin Tuhan. Gue berpikir bidang apa yang gue bisa meneruskan jalur bokap. Nah, selain polisi gue lihat kan ada banyak lah ya, ada pengacara, jaksa dan segala macam. Gue melihat yang cocok sama kepribadian gue itu yang cukup fleksibel dan bisa dapat banyak ilmu dan pengalaman adalah lebih cocok di pengacara. I see, oke. Jadi semenjak kuliah dari targetin semester 1 gue sudah menargetkan lulus gue akan menjadi lawyer. Memang belum mengambil spesifikasinya, maksudnya ada perdata, pidana dan lain-lain. Tapi gue tahu mau jadi lawyer, kenapa? Karena itu banyak dengar sharing dari senior. Lawyer itu kan macam-macam kasusnya, bisa masuk pidana, perdata, bisa bisnisnya mungkin dari A sampai Z beda-beda. Tapi dimanapun kita punya case, kita pasti akan bedah core bisnisnya seperti apa. Nah itu yang gue incer kok gitu. Oke. Jadi nggak cuma tentang ngebantu masalah klien, tapi juga dapat ilmunya, baik itu bisnis, mungkin sosial ataupun personal dari klien kita. Yang tentunya biasanya mereka tuh sudah lebih pengalaman, ya lebih senior, pengalaman hidupnya, pengalaman bisnisnya. Jadi kita juga dapat ilmunya gitu. Make sense, keren banget. Ini rencana hidup yang jelas banget loh. Biasa anak-anak tuh kuliah itu belum tentu tahu mau ngapain. Gue kuliah dulu akuntansi keuangan, itu kagak ada hubungannya sama yang gue kerjain sekarang gitu kan. Tapi ya karena dulu bokap partner di KAP. Jadi dia bilang katanya kalau cowok mesti bisa ngitung duit, ya udah akhirnya jadi akuntansi keuangan gitu kan. Benar. Padahal dulu mau jadi chef. Cuman ya anyway, nah itu dari awal udah jelas karena emang ada guidance dari orang tua atau emang cuman elunya aja sendiri? Dari gue sendiri kok. Karena sebetulnya pada saat SMA itu gue termasuk orang yang sangat ignorance. Gue tidak memperhatikan dunia. Nah kemudian pada saat gue kuliah, sebelum gue masuk kuliah ya, gue tuh sudah berpikir ulang. Kalau gue tetap seperti ini, gue kedepannya pasti gak bakal make it. Gue gak bakal berhasil jadi apapun. Jadi gue berpikir gimana caranya gue merubah. Terutama gue waktu itu kan SMA di daerah ya, gue di Lampung. Gue merasa dengan lingkungan Lampung, ketika gue harus pindah ke Jakarta kuliah, ketemu orang, otomatis banyak orang yang lebih tinggi, lebih pintar dan anything dibandingin gue. Kalau gue tidak upgrade diri, gue pasti tenggelam. Jadi saat itu pas gue masuk kuliah, gue udah tentuin nih, apa yang harus gue lakukan supaya bisa maju. Nomor 1 adalah bergaul dengan orang-orang yang sudah punya tujuan yang jelas. Jadi pada saat itu gue hanya bergaul di kampus dengan orang-orang yang pinter.
yang duduk paling depan. Oke. Gue selama SD, SMP, SMA tuh selalu duduk paling belakang. Pas di kuliah gue paling depan duduknya dengan orang-orang yang punya tujuan harus cum laude, lulus 3,5 tahun, harus cepat kerja dan segala macam. Gue sama mereka. Awalnya gue merasa ini membosankan. Oke. Orang-orangnya setiap hari kerjanya cuma pulang belajar, ngerjain tugas gitu kan. Tapi itu kan lingkungan ngebentuk kita kok. Gitu. Karena gue sudah tahu di kuliah gue tidak mau terbentuk dengan yang hahihi lagi gitu loh. Yeah. Jadi 3 tahun pertama di kuliah itu gue dengan orang-orang yang mau belajar, yang pinter-pinter, yang bahkan gue mempertanyakan. Gue juga baru masuk kuliah kok mereka sudah punya ilmu lebih tinggi daripada gue. Gue belajar tuh. Tersiksa banget. Nggak jalan-jalan, nggak nongkrong. Terus gue mempelajari hal yang di luar kemampuan gue pada saat itu ya. Tapi mereka semua belajar. Gue every single day selama kuliah 3 tahun, 3 tahun pertama itu datang pagi di kampus jam 7, pulang ke rumah tuh jam 3, jam 4 pagi. Karena gue selain nginep aja Bray. gue ambil semua yang bisa gue tambahkan buat ilmu gue kok. Setelah itu kelas sampai sore. Setelah selesai kelas sore, gue ikut ini lomba nasional. Namanya Moot Court Competition MCC. Jadi itu kita bikin seperti simulasi persidangan. Oke. Gimana bertindak sebagai pengacara, sebagai jaksa, sebagai hakim, bikin dokumennya, berkas-berkasnya seperti apa. Perlombaannya tuh banyak. Ada yang di Trisakti, di UI, di Unpad, di mana-mana gitu, di Semarang. Jadi gue ambil dan sekali ikut lomba gue bisa 3-4 lomba dalam setahun. Dengan tim yang berbeda. Jadi selalu pulang kelas jam 5 itu gue pasti belajar sama mereka, bikin berkas sampai jam 3 pagi subuh gue pulang ke rumah tuh cuman buat mandi, beres-beres ganti baju, jam 6 udah ke kampus lagi. Nggak tidur? Tidurnya bentar. Mungkin pas jam 12 sampai jam 2 gitu kan di tempat belajar kita ada di LBH dulu. Gitu. Terus jam 6 tuh udah ke kampus lagi untuk masuk kelas gitu. Nggak tipes? Puji Tuhannya enggak. Yang berkurang tuh hanya kacamata kok. Okay. Dulu nggak pakai kacamata. Tapi akibat selalu buka laptop sampai malam dan begadang, tiba-tiba jadi minus matanya. Iya. Gue kira cuman kayak gue doang dulu waktu kuliah tuh padat banget gitu kan. Senin sampai Rabu kuliah, sisanya gue kerja. Ternyata mah nggak juga ya. Ini nggak tidur guys. Oke, terus lanjut. Terus and then itu baru yang sisi akademis. Selain itu kan gue juga aktif di organisasi, ikut di namanya Peradilan Semu. Jadi itu memang satu-satunya organisasi di Fakultas Hukum yang di bidang akademis. Di situ juga kebetulan dipercaya jadi wakil ketua. Terus ikut juga di organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswanya juga, jadi sebagai wakil juga. Jadi semakin padat waktunya kok. Tapi tetap sampai lulus itu benar-benar full time di kampus. Baik dari akademik maupun di organisasi. Gitu. Mantap, emang udah biasa berarti. Betul. Itu baru omongin yang di kampus. Kan yang di luar kampus juga ada. Ikut Leo Clubs juga gitu untuk sosial. Gitu. Jadi mencoba menyeimbangkan akademis dengan organisasi juga dengan sosial kita gitu. Karena sebagai lawyer lu mesti bisa negosiasi, mesti bisa dealing sama manusia, mesti bisa ngobrol segala macem ya. Bener, sangat bergantung juga pada negosiasi sama ya intrapersonal kita sama klien gitu kan, sama orang lain. Iya sih. Nah, ini kalau kita ngomongin tadi dari studinya, latar belakang, terus jadi lawpreneur. Itu nggak pernah kerja sama orang atau langsung begitu lulus pokoknya gue bikin bisnis gue sendiri? Oke, sebelum lulus itu gue udah langsung kerja. Jadi ada masa tunggu sekitar 1 tahun sebelum benar-benar lulus yudisium. Gue udah magang di kantor salah satu law firm di Jakarta. Sempat terus pindah 2 kali law firm. Sempat total mungkin sekitar 4 sampai 5 sebelum 5 tahun lah gue kerja sama senior kampus juga kebetulan gitu. Dan situ juga berkembang sangat banyak sih. Jadi bisa melihat real gimana sih kasus-kasus asli di lapangan gitu kan, menghadapi klien. Dan puji Tuhannya selama gue kerja dengan di tempat senior, nggak banyak tuh yang namanya kita baru masuk associate. Biasanya kalau di law firm itu tidak diperbolehkan direct contact dengan klien. Nah puji Tuhannya gue termasuk orang yang bisa dapat akses itu gitu. Jadi ada beberapa klien yang mungkin klien dari Jepang, telco, cuma bisa kontak sama gue gitu. Jadi kalau ada apa-apa hubungan sama dia, itu harus lewat gue dan gue sampein ke senior gitu, ke bos. Kenapa? Karena cara kerjanya yang cocok kok. I see. Kalau tipikal company Jepang itu kan dia maunya semua yang serba tepat waktu, strict, sesuai regulasi dan everything harus oke. Nah gitu, itu yang bisa gue penuhin dari sisinya klien gitu. Jadi kalau ada apa-apa harus ngomongnya sama gue, by email, by apapun segala macam tuh lewat gue, baru nanti ke bos gitu. Gitu. Tapi karena banyak juga asosiat yang lain yang masuk dikasih nggak cocok, klien tidak mau gitu. Nah itu yang coba gue terapin nggak cuma klien gue tapi juga ke mungkin teman-teman gue atau pekerjaan-pekerjaan yang lain sih. Gitu. Soalnya emang profesi seperti itu ya. Betul. Terus mulai bisnisnya? Mulai bisnis itu sebetulnya sempat juga dulu ada bikin company sama saudara. Kita dulu kan jiwa-jiwa muda ya. Zaman-zaman itu tuh zaman-zamannya Shark Tank baru lagi hits viral.
Terus pernah nonton salah satu program dari UK, itu namanya semacam pop-up store gitulah. Pop-up store gitu dari UK. Pas baca berita ternyata mereka ini sampai membangkitkan ekonomi London di UK. Yang tadinya ekonomi propertinya terpuruk, dengan adanya program mereka itu jadi menaikkan properti bisnisnya mereka. I see. Dan kita lihat di Indonesia belum ada nih. Waktu itu akhirnya godok sama saudara gua gitu kan. Mas gimana nih kita bahas segala macam jalan. Kita bikin company namanya RII, Ruang Ide Indonesia. I see. Ada RRI ya. Iya. Oke, terus. Dari situ kita ketemu investor pitching, kita ikut bootcamp. Dulu bootcamp itu di daerah GI singkat gua. Masuk top masuk 10 besar sampai pitching terakhir segala macam. Cobain idenya kita sampai ketemu cucunya dari pemilik Penin Bank dulu. Ketemu terus ditawarin juga buat investasi segala macam. Cuman sadly waktu itu kita masih sangat minim knowledge tentang investasi dan segala macam, kita belum jalan. Terus akhirnya ya namanya masih baru kan, stop sampai situ aja. Sebenarnya cuman ada satu case ya kita berhasil jual properti ke satu orang, tapi habis itu udah stop gitu. And then shifting ke co-working space dan lain sebagainya. Tapi kebetulan situ gue melimitasi peranan gue. Gue sudah bilang sama saudara kayak kalau yang ini belum jalan, gue back to my profession ya. Gue mau fokus ke profesi. Terus karena waktu itu belum jalan ya udah gue back ke profesi gitu. Dari situ habis itu kan sebenarnya memang udah ada minat bisnisnya udah ada gitu. Tapi gue tetap mengutamakan profesi gue kok. Dari situ mulai di 2021 atau 2022 ngobrol sama keluarga. Kayaknya perlu sih gue balik dengan keluarga gitu. Bisnis keluarga kan banyak harus diurus juga gitu. Yang susah itu kan sekarang itu mencari orang kepercayaan untuk meneruskan gitu kan. Jadi ya kita udah ngobrol, oke lah balik ke keluarga. Dalam artian balik ikut ngurus bisnis keluarga gitu loh. Dari situ masuk ya gue dirikan PT gue yang sekarang buat F&B, Kreasi Abadi Putra. Ini sebenarnya tujuannya pertama jadi wadah sih buat gue belajar lagi untuk di bidang bisnis, utamanya di F&B. Karena kan basic gue bukan bakery gitu. Kalau keluarga kan F&B-nya ceritain dulu. Jadi keluarga bakery. Nih bisnisnya apa nih? Kita loncat ya, nih. Betul. Keluarga bisnisnya apa tadi? Di keluarga itu F&B di bidang bakery kok. Bakery. Iya. Boleh sebut brand nggak? Bakery boleh. Kalau di Jakarta tuh kita ada Belinda Bakery namanya. I see. Itu ada di Tomang. Lokal. Dan kita memang kebanyakan tuh store-nya adanya di airport. Tuh, kita keluarga itu sudah hampir 20 tahun ya di airport bisnisnya. Gitu. Jadi bikin apa di airport itu bakery tadi? Bakery outletnya. Jadi outletnya memang dulu tuh kita dari di Tomang ada, and then kita dapat dulu awalnya dapat tempat di bandara, terus kita juga buka di sana. Dari 1, 2 yang kita ekspansi terus lah di bandara. Kalau sekarang sih sudah menyebar sih kok, jadi nggak cuma di Cengkareng, di Halim ada, maksudnya di Surabaya, Jogja, Bali itu semuanya ada. Gitu. I see, oke. Itu biasanya di F&B situ. Dan karena gue melihat gue datang dari keluarga F&B dan sepertinya juga kebanyakan kan kalau ngobrol sama pertemuan keluarga, bahas bisnis ujung-ujungnya pasti bahas F&B gitu kan, trennya apa, liatnya kemana. Sampai akhirnya gue lihat satu sama keluarga di 2022 yang lagi mau viral tuh ada brand es krim ya. Es krim, oke. Kan Misu itu waktu itu pas gue lihat sebelum viral. Jadi kebetulan belum viral, kita cobain di peak pas zamannya COVID. Di peak itu kan lagi ini waktu itu viralnya ini naik sepeda, jalan-jalan naik sepeda yang di peak itu. Jalan-jalan udah capek, keringetan, ngeliat ada nih brand kok jualan es krim murah. Awalnya pun kita juga pesimis kan. Es krim murah dijual rasanya gak enak kali ya. Ternyata pas nyobain enak. Es krimnya enak, minumannya enak, harganya murah. Langsung gue DM ke Instagram officialnya. Bisa apa nih, ternyata ada jual franchise gitu kan. Dari situlah kita langsung engage sampai sekarang. Gitu. Kita ambil franchise-nya. Oke. Nah itu gue ambil under PT gue. Jadi kita bikin PT sendirilah khusus yang memang untuk F&B yang sudah jadi. Yang KAP tadi? Iya betul, Kreasi Abadi Putra tadi. Tujuannya sebenarnya ini sih kok, buat gue juga belajar pengalaman. Gue bukan tipikal orang yang malu untuk belajar kok. Iya dong. Meskipun gue dianggap sebelah mata atau misalnya ngerasa wah kok masih belajar gitu, gue nggak masalah gitu. Yang penting gue bisa belajar. Gue juga masih belajar. Kita yang nonton juga masih belajar. Kita mah belajar terus. Kalau kayak gini justru sekalian sambil belajar justru kan. Iya. Nah, jadi terus, makanya kayak gue lihat kan mereka udah lama ya, maksudnya udah puluhan tahun. Jadi pasti ada lah something hal yang bisa kita pelajarin dari sistemnya mereka. Itu yang pengen gue tahu, sistem SOP seperti apa mereka yang pakai gitu kan. Prinsip apa yang mereka gunain. Berguna apa enggak sih di perusahaan mereka. Terus bisa kita adopsi enggak sih di kita gitu. Apa yang lu dapetin?
Sebenarnya kalau dari ngambil mix itu banyak banget sih kok. Kalau dari prinsip-prinsipnya mereka memang namanya kan mereka brand dari luar ya, dari China. Mereka punya etos kerja kan yang sangat keras ya gitu kan. Kerja keras banget gitu. Ya. Itu memang sangat oke sih bisa dibilang. Cuman memang beberapa prinsipnya itu memang harus diadaptasi dengan culture kita gitu kan. Culture orang Indo kan mungkin agak berbeda. Iya, kalau di sana etos kerjanya keras, di sini Di sini keras tapi agak beda kan. Culture-nya beda lah. nggak berani ngomong guys, nggak berani ngomong, mulai terpancing guys. Iya. Terus gimana? Apa pengalaman lu mulai ngambil bisnis ini? Terus gimana? Kita tadi sempat ngobrol off cam itu kan, ngomongin tentang dari manajemen timnya segala macam gitu kan, kendala apa yang pernah lo alamin di bisnis gitu loh, yang bisa kita sharingkan supaya teman-teman bisa belajar. Oke, kalau kendala di bisnis, mungkin kalau dari sisi law firm ya, sebagai pengacara tuh karena kita dulu pengacara muda, yang notabene-nya punya pengalaman di bawah 10 tahun. Karena biasanya tuh orang mendirikan law firm tuh rata-rata normalnya 10 tahun ke atas. Setelah punya pengalaman baru berani mendirikan. Kita tuh lebih banyak terkait masalah kredibilitas. Karena di Indonesia ini kan sangat memandang usia ya. Semakin dianggap berumur, itu dianggap semakin profesional, semakin lebih paham ilmunya lebih luas dan segala macam. Sebenarnya kita paham sebagai generasi muda, justru kita tuh mungkin punya ilmu yang sama tuh bisa bahkan lebih gitu kan. Hanya perbedaan usia lahirnya aja. Yeah. Itu yang kita tuh sangat ngotot gitu loh. Kayak nggak masalah mau dipandang sebelah mata, nggak masalah kita dilihat muda. Yang penting apa yang kita deliver ke orang itu sesuai ekspektasi mereka atau bahkan lebih. Itu nomor satu, kredibilitas. Kalau dalam bisnis yang usaha F&B sebenarnya lebih ke arah mengatur ini ya, margin profit sama lebih ngatur karyawan sih kok. Oke. Karena kan bisnis kayak es krim gini kan sebenarnya retail ya. Ini harga jual murah, margin tipis gitu kan. Dari situ sensitive price, terus karyawan juga gampang banget untuk keluar masuk gitu. Pokoknya gampang banget keluar masuk deh. Terus kadang kita tuh nggak bisa terlalu memfilter karyawan yang masuk harus sesuai kita mau. Karena nanti pun udah capek kita interview segala macam, ternyata 1 bulan keluar misalnya. Karena nggak semua orang juga cocok kerja di bidang F&B gitu kan. Dia ngerasa oh mungkin gampang nih, cuman dagang di toko gitu kan, cuman bikin es krim. Tapi ternyata kan bikin resep dulu, masak dulu, perhitungan apa segala macam, dia nggak sanggup, dia nggak suka, dia keluar. Padahal interviewnya panjang, 1, 2, 3 proses, telepon, ketemu segala macam. Gitu. Di situ gue belajar lihat dari ininya juga sih, kategori bisnisnya gitu. Karena ini retail dan fast moving. Untuk karyawan ya make it simple untuk interview. Bahkan gue sekarang kalau buat karyawan itu, satu mereka harus email ke email kantor. Yang kedua, gue sudah siapkan format by WA. Gue hanya akan WA ke mereka nih, ada berapa poin, lu isi di sini. Setelah isi, lu kirim CV, biodata, gue langsung menilai di situ aja langsung. Gitu. Paling tanya-tanya singkat, kalau misalnya oke, ya udah bisa gue hire gitu. Oke. Mempersimpel. Jadi karena tahu bisa aja dia ntar keluar tiba-tiba sendiri segala macam. Jadi nggak perlu ambil pusing lah. Keluarnya tiba-tiba ya, nggak pakai warning, nggak pakai apa ya? Banyak banget kok. Tiba-tiba, Pak, saya harus keluarga di kampung minta pulang. Kapan kamu pulang? Besok pagi Pak gitu kan. Padahal dia shift pagi sendirian misalnya buka toko, aduh itu. Wah itu pusing tuh. Itu pusing. Iya. Terus lo ngadepinnya gimana? Selalu ada backup plan, selalu ada bench player. Ada sih kok. Memang jadi dari banyak, gue suka ini sih, monthly atau enggak sekitar 2-3 bulan sekali buka locker gitu. Buka locker buat mereka ngirim email dulu. Harus selalu ada. Harus selalu ada gitu. Dan setiap kali ada yang ngirim email, kan gue minta mereka kasih subjek ya. Mau di toko yang mana, daerah mana. Ntar gue masukin ke dalam kategorinya sendiri. Jadi kadang ketika nanti gue butuh dadakan, gue tinggal buka file gue. Oh nih ada nih. Gue akan chat gitu. Masih available nggak untuk kerja? Masih nyari nggak gitu. Jadi nggak kelabakan lah. Tapi trainingnya butuh berapa lama sampai bisa running? Trainingnya on the spot kok. Jadi learning by doing. Karena ini kan kalau dia hanya belajar teori susah dia kok. Betul makanya. Jadi biasanya gue terapin itu sebelum masuk gue sudah kirimkan ke dia. Ini resepnya lu pelajarin, ini ada videonya lu pelajarin. Jadi ketika besok nyampe di toko, lu udah tahu ada gambaran loh. Ini cara bikin yang kemarin gue baca, ini resepnya, caranya. Nanti di tempat juga diajarin sama seniornya gitu. Oke. Dan memang learning by doing untuk toko seperti ini very works gitu. Iya. Semakin banyak quantity yang dia kerjain, dia semakin hafal. Iya. Betul. Make sense. Dulu pengalaman gue di KFC kayak gitu sih dulu. Dari benar ya, lu kan di KFC. Sistem trainingnya juga gitu kan, dari pertama baca dulu, terus nanti ditunjukin, terus ya kita praktekin gitu kan. Benar. Mau nggak mau, kalau nggak
orang lupa gitu. Iya, betul. Ini kalau kita ngomongin kayak gitu kan, tadi ada yang pagi mau masuk terus dia nggak bisa datang tuh. Iya. Ada pemain cadangan nggak? Kalau nggak, terus lu gimana? Lu yang buka? Ya, enggak. Jadi kan memang kalau dia kayak gitu langsung gue telepon ke orang lain kok, karyawan lain gitu. Oh, ada yang bisa backup. Ada. Oke. Misalnya dia ada yang tadinya off, ya sudah yang off ini gue suruh masuk gitu. Nanti dia ganti hari off aja atau dihitung lembur lah. Cepet nggak kalau untuk masukin orang baru gitu? Kalau gue buat cepet. Oke. Ya, karena gue tahu bisa kapan aja mereka keluar gitu. Dan gak ada pegangan yang bisa bikin mereka stay. Kenapa mereka cepet keluar gitu? Karena mungkin perbedaan ini sih kok. Tiap daerah beda-beda ya. Gue kan beberapa kan toko tuh di luar Jawa ya. Nah, di mana aja tuh? Coba cerita. Gue ada belajar nih. Ya, ada di Sumatera, di Bali, Surabaya, sama Tangerang. Gila, itu lu manage-nya gimana? Terbang-terbang dong? Iya, terbang-terbang. Cost-nya jadi tinggi dong? Makanya dibagi, semakin banyak toko kan semakin ringan kosnya. Betul. Dibagi kosnya. I see, oke. Terus sekali terbang mungkin gue bisa sampai semingguan di sana gitu. Itu ngeliat berapa toko tuh di sana? Iya, bagi-bagi sih. Kayak di Bali ada 2, Surabaya ada 1 sih. Di Sumatera tuh ada 4. I see. Gitu. Jadi kalau sekali terbang ya cek semuanya. I see. Memang tiap minggu kok. Jadi gue seminggu di Jakarta, minggu depannya terbang misal ke Sumatera. Ntar pulang seminggu lagi di Jakarta, minggu depannya ke Bali misalnya. Buset. Terbang terus guys. Oke. Ini yang namanya lawpreneur. Padahal gak nyambung. Oke. Enaknya kok ketika ngurusin di sana kan ketemu orang juga. Karena gue nggak punya koneksi di sana siapa-siapa kan. Ya udah ketemu orang-orang baru aja gitu. Mungkin ketemu sesama yang buka toko di sana ngobrol, dan jadi kenalan. Ada juga jadi masuk bantuin kasusnya dia gitu. Sampai sekarang pun ada yang lagi on proses juga gitu dari rekan yang buka toko yang sama gitu loh. Oh ya, oke. Ah, itu kita nggak usah bahas deh. Iya. Oke. Ini teman-teman kita belajar. Jadi sebagai pebisnis, tadi tantangan terbesar yang lu alamin apa? Kita nggak pengen ngomongin kisah. Kalau di sini podcastnya kita nggak ngomongin kisah sukses, tapi kita ngomongin itu kisah perjuangan, bro. Betul. Jadi lu udah ngalamin perjuangannya apa nih? Atau emang dari dulu privilege? Nah, coba tuh. Oke, sebenarnya satu kredibilitas ya. Oh iya, tadi itu kan udah bilang. Gimana cara kita bisa present ke customer, ke klien, ke orang luar, apa yang kita punya tuh bisa dinilai gitu. Kan kadang ada orang yang bervalue tapi dia tidak bisa menunjukkan ke orang lain, ya kan. Banyak misalnya contohnya kan orang sering bilang kayak nggak cukup jadi orang pintar gitu kan, perlu juga kenal orang dalam misalnya gitu. Sekarang ngomong kan. Atau nggak cukup jadi orang pintar, harus bisa nunjukin ke orang, show off. Tapi kadang banyak orang kan ngerasa kalau gue show off dikira gue sombong, dikira gue arogan. Padahal kan itu sebetulnya bentuk apresiasi sama diri lu. Lu sudah belajar, lu sudah dapat ilmu, kenapa lu simpan sendiri nggak mau tunjukin gitu. Betul. Gimana orang mau menilai? Ini sudah dari society ya gue rasa ya. Iya. Nggak masalah kalau mau, sebenarnya gini, ya kalau emang lu pamerin dampak. Benar. Gitu. Cuma kebanyakan orang tuh cuman fokusnya pamerin materi gitu. Kalau pamerin materi jadinya flexing. Tapi sebenarnya ya lu mau pamer mah it's up to you gitu loh. Cuman lu mesti tahu arah pamernya mau kemana. Tepat nggak gitu kan? Betul. Gitu doang gitu. Ya nggak apa-apa. Ya terus. Terus kan yang kedua itu mungkin ini sih, cara mengatur emosional dengan people sih. Kayak tadi masalah terhadap karyawan gitu kan. Menghadapi orang dengan latar belakang yang berbeda, background pendidikan yang berbeda, background daerah yang berbeda tuh beda-beda kok. Kayak gue ngadepin orang-orang dari Bali dengan yang di Sumatera itu beda penanganannya. Sumatera itu orang-orang kan keras-keras, maksudnya suaranya lantang, suaranya keras. Memang pembawaannya kalau buat orang Jawa pasti bilang kasar, tapi memang itulah orang Sumatera. Jadi ketika mereka ngomongnya kenceng jangan sakit hati gitu. Itu ngomong biasa sebetulnya. Tapi kalau misalnya kita di Jawa orang ngomong kasar dikit pasti kira kok ngajak ribut gitu kan, kok ngajak ini. Sebetulnya kita harus paham aja beda culture-nya, beda daerahnya gitu. Nah, terus contoh juga kayak di Bali, mereka tuh kan banyak adat ya, adat dan keagamaannya tuh banyak acara gitu, sering lah. Maksudnya ada yang kayak kayak acara kalau misalnya copot gigi gitu, itu di ada upacara adatnya lah. Oh iya, gitu. semua ada upacara adat ya. Iya, betul. jadi misalnya dia copot gigi, izin Pak, aku izin ya soalnya habis copot gigi gitu. Aku mau acara adat. Awalnya bingung kok jujur aja. Hah, emang ada ya kayak gini? Gue googling, emang ada. Terus gue tanya teman orang Bali kan, ada bener? Oh ada, oke bener. Terus baru hari ini izin, minggu depan udah izin lagi. Pak, saya izin ya, kenapa ada acara adat apa gitu. Ininya kayak oke ada banyak gitu. Tapi kan itu memang sebetulnya adatnya orang Bali gitu. Jadi memang ini harus dipertimbangkan juga gitu. Jadi belajar banyak lah gitu. Iya. Teman-teman banyak, member kita banyak di Bali kan.
ada yang punya hotel, resort segala macam. Ini cerita yang sama sih sebenarnya. Jadi ngalamin tuh. Dikit-dikit ini ntar ada apa gitu kan. Tapi ya udahlah. Mungkin sama kayak kalau di Bali, kalau di nggak Jawa sih. Mungkin kalau kan yang agama kan ada yang sholat 5 waktu, terus betul. ada yang mungkin nanti lagi puasa, atau yang mungkin nanti lagi apa gitu kan segala macam kan. Ada ya memang itulah keberagaman Indonesia, kita nggak bisa pungkiri sih. Betul, gitu kan. Benar. Tentunya gue kayak di Sumatera itu kan mayoritas pasti Muslim dan banyak yang memang sangat menerapkan sholat Jumat buat yang cowok. Sementara toko gue kebanyakan cowok isinya kok. Nah, begitu gue sempat lupa tuh, kayak kemarin gue lupa, gue kasih shift siangnya itu untuk sholat Jumat tuh cowok semua. Terus pas gue CCTV, loh kok kosong toko gue. Waduh. Terus? Kok kosong kemana kan? Ditutup juga gitu. Pas gue cek, oh alah sholat Jumat semua. Berarti harus ada ceweknya tuh. Iya, pas itu minggu depannya langsung gue ganti. Jadi semua pagi tuh cewek dulu, tiga-tiganya cewek jadinya. Pagi kayak, kalian gak sholat Jumat kan? Enggak pak, yaudah itu aja dulu. Iya. Manajemen waktu juga ya ternyata. Bener. Ya. Sangat berpengaruh sih. Oke. Jadi ya kayak gitu-gitu ya. Iya. Sama dan mungkin yang ketiga kalau gue boleh tambahin, mindset sih kok. Mindset antara sebagai entrepreneur gitu ya, sebagai pengusaha sama karyawan, pekerja gitu. Karena kan gimana pun juga gue juga mengalami hal ini. Karena kan tadi sebelum gue mendirikan law firm sendiri, gue mendirikan perusahaan sendiri, gue kerja sama orang gitu kan. Ya nyari pengalaman, cari kesempatan dan lain-lain. Mindsetnya kita sebagai pekerja dengan entrepreneur itu bisa dibilang kayak bertolak belakang. Mungkin bukan bertolak belakang lah. Mungkin gimana tuh? Tidak apa yang mindsetnya pekerja ini tidak melihat apa yang dilihat sama entrepreneur gitu loh. Oke. Dan ini lucunya dalam hal pribadi, gue sering cekcok sama bini gue. Nah, ceritain. Yang kayak gini mulai seru guys. Jadi buat teman-teman yang sudah menikah, percekcokan antar bini. Enggak mau salah ya. Satu aja kok. Ya, oke. Siap. Terus jadi gimana percekcokan apa nih? Bini apa dulu latar belakangnya? Profesional. Istri gue profesional. Oke, di bidang accounting. Oke. Ya, dia salah satu perusahaan sekarang sih. Tapi memang background dia accounting, udah 8 tahun lah dia gitu. Jadi sering kan tukar pikiran. Jadi pada saat gue masih pekerja juga, pas ngobrol gak enak tuh kok, mindsetnya gak nyambung sama pikiran pekerja gitu kan. Bos gimana sih, nyebelin arahnya kemana gitu, udah biasa lah, nyambung. Mulai shifting gue arah ke full time ngurus usaha semua sendiri. Bahkan dari gue menyadari ada perbedaan pola pikir gue gitu. Awalnya pas masih baru mulai shifting itu tidak ada bentrok sama istri gue. Begitu yang benar-benar udah full mindsetnya shifting, wah ini nih bisa 2 hari berantem gitu. Kayak, wow. Tapi terkait mindset ya berantemnya. Apa coba biar ini. Paling simpel tuh misalnya gini, ada opportunity yang gue lihat, wah ini ada peluang nih. Nih bisa diambil nih peluangnya bisnisnya. Gue cerita dong sama dia, ini kayak gini oke nggak nih? Tapi mesti bantu ini dan itu segala macam. Itu meskipun bukan bidang gue. Jadi ngomongnya tuh gini, dia kan orangnya agak belak-belakan ya. Ada intinya kayak gue mau masuk ke bidang IT gitu kan. Wah IT bisa nih kayaknya gue garap bisnisnya. Bidangnya ini dan ini segala macam. Dia cuma nanya gini, satu pertanyaan deh buat kamu kata dia. Apa tuh? Emang lu siapa sampai orang mau nanti pakai jasa lu di bidang IT? Oh gitu gue bilang. Kan maksudnya dia tau lah background gue kan lawyer gitu kan, hukum gitu. Terus bisnisnya F&B. Masuk ke bidang IT, lu siapa sih yang mau ngeliat lu gitu. Kalau gue bikin IT company gitu. Oke, gue kayak itu emang benar. Itu emang benar, tapi gue bilang kan gue tidak sendiri. Gue bilang gue punya orang-orang yang gue kenal di bidang IT. Gue bisa ajak dia kerjasama. Gue kenal mungkin ada investor yang bisa gue ajakin, gue tawarin proposal dan lain sebagainya. Nah di mata pandangan dia ini tidak sesuatu yang bisa dikerjakan. Menurut dia, iya terus kalau kenal kenapa gitu. Nah, tapi kalau kita ini kan kita bisa ngobrol. Mungkin gue jadi mensimplify things. Sebenarnya jalannya panjang, harus ngobrol, harus diskusi, harus ini itu segala macam. Tapi di bayangan gue ini kan bisa dikerjakan dulu, ada rangkanya dulu, konsepnya bisa gitu kan. Habis itu dibahas. Kalau along the way-nya mungkin gak jadi ya sudah. Tapi jalan dulu dikerjain gitu. Dan itu gue pasti bersih tegang lah sama dia. Oke. Bisa kayak udahlah gak usah dibahas gitu. Terus kalau besoknya pas mau nanya, yang kemarin gimana? Udah nanti aja lah dia bilang. Oke, dipendem aja dulu ya. Dipendem dulu. Nih. Ini kalau pendemnya kelamaan takutnya meledak nih. Karena butuh waktu buat dia memproseskan omongan gue ini arahnya kemana gitu. Iya. Gitu. Tapi rencana kerjanya jelas, rangkanya lu ceritain tuh semua. Iya, tapi meskipun gue ceritain, ya baik lagi mungkin karena beda mindset kan. Dia masih dari pekerja tuh jadi merasanya ini kok belum nggak achievable gitu loh. Jadi gue kayak dalam sisi apa nggak achievable?
semuanya kalau gue lihat. Oke. Jadi meskipun dari cerita gue tuh terlihat ada yang bisa diambil, dia masih nggak tahu nih bisa beneran bisa atau enggak gitu. Jadi sampai sekarang gue lagi berpikir bahkan gue mau bikinin PPT-nya gitu. Oh, iya, Sebelum gue pitching deck ke orang, gue bikin buat istri gue dulu. Nah, ya bener. Itu paling penting itu. Iya, jadi gue Iya, kasih lihat nih frameworknya ini gitu kan. Misalnya Y-nya kenapa ini 5W1H dulu gitu. Iya. Gue jabar nih menurut lu gimana. Oke nggak? Kalau misalnya udah oke, nah berarti kan udah clear nih. Bisa ada duitnya nggak gitu istilahnya? Betul, ada duitnya nggak. Kalau ada duitnya sih bisa. Iya. Gitu. Kalau bini kan gitu kan, yang penting ada Betul. duitnya nggak? Iya. Oh, nggak. Iya kan. Gitu. Mindsetnya sendiri yang berbeda apa kira-kira? Kalau gue sih lebih ke peluang arahnya. Mindset peluang itu. Kan kita sebagai pengusaha tuh melihat peluang gitu kan. Oh dari sisi ini kita bisa kerjain nih, bisa jadi ini. Kenapa? Karena mungkin kita di pikiran kita sudah tahu ini kita bisa ngubungin siapa orangnya, bisa masuk kemana, atau mungkin ada hitungannya sudah masuk cuannya, gitu. Nah kalau mindset pekerja mungkin mereka nggak melihat hal-hal itu, gitu. Mereka lebih fokus pada apa yang harus dikerjakan. Ya itu mungkin kesalahan gue juga, gue banyak apa ya, memaksakan. Mungkin kita ngomongin dari tim kerja untuk berpikir sebagai pengusaha juga. Tapi sebenarnya kalau kita ngomong ya kenapa di Entrepreneur Society dibuat itu kan karena sebenarnya ini awalnya tempat curhat para pengusaha gitu. Dimana kalau lu curhat dengan orang yang nggak tepat, itu impian lu bisa kandas tuh. Misalnya curhat sama orang tua kayak dulu bokap nyokap dulu dia profesional. Gue ngeliat peluang, gue gini. Terus pada saat gue berhenti kerja full time tuh tahun 2010, terus gue terjun bisnis langsung. Itu income gue tuh efektif yang biasanya segini setahun tinggal segini tuh sepertiga. Waduh. Nah itu kan berpengaruh itu. Ya itu sangat berpengaruh tuh kan kayak gitu karena kan ngerintis lagi ulang. Iya. Apalagi itu kan benar-benar yang full time jobnya gue lepas, income bulanannya lepas. Ya tapi kita ada income tuh. Tapi income-nya gitu kan pengusaha kan harus hustle tiap bulan harus jualan, cari ini kan apa yang masih yang ya pokoknya gitulah gitu. Nah itu tuh ada yang udah kamu tuh karir udah bagus udah bisa nyicil rumah. Kalau dulu di Melbourne kan bisa nyicil rumah ya. Gue kerja KFC doang gitu kan area manager tuh udah nyicil rumah segala macam tuh. Terus dia bilang katanya kenapa nggak ini udah kamu kerja aja gitu segala macam. Impian pengusaha bisa kandas tuh cuman gitu kan. Apalagi dipancing cuma dengan ya udah gitu. Resikonya tapi resikonya ya lu mesti bisa hadapin. Kalau lu bisa fight di situ dan lu buktikan dan jadi orang tuh juga akan bangga gitu. Tapi kalau sama bini itu levelnya beda lagi tuh. Iya betul. Tapi kalau gue tuh menganggapnya gini, gue menganggap apapun mindset yang ada dari istri gue itu adalah sebagai sebuah kayak break checking lah. Iya betul, bagus. Jadi supaya imajinasi visi gue yang sangat liar ini kemana-mana, arah bisnisnya mau kemana, bisa back to reality. Betul. Step down, step by step. Betul. Secara teknisnya gimana. Jadi gue meskipun secara mindsetnya berantem gitu, tapi gue selalu poinnya itu ada benernya, ada ini dan ini segala macam, berarti ini juga gue harus pertimbangkan. Contoh kayak tadi kredibilitas masalah IT background gue tidak ada, berarti bener dari situ gue harus cari orang yang punya background IT yang gue majukan sebagai pamongnya gitu kan. Iya. Jadi kayak gue jadi anything yang bertentangan dengan mindset gue dari dia, gue anggap tuh sebagai harus jadi motivasi, bukannya malah kayak wah menjatuhkan nih, enggak itu justru buat jadi second opinionnya gitu. Bagus. Nah itu malah kerendahan hati tuh kalau ngomongin kayak gitu kan. Iya. Gitu. Asal jangan sampai terus nanti elunya ngedown terus kandas gitu kan. Kadang karena ada aja yang cara ngomongnya nah itu kayak udahlah kamu nggak mungkin lah bisa begini, udah kamu nggak gini. Kayak kita ngomongin sebenarnya ini topik yang menarik karena pernah bawain juga kayak kalau orang tua ke anak atau lingkungan kita tuh menentukan sebetulnya kan. Jadi kayak kalau anaknya bilang pengen jadi penyanyi, terus habis itu orang tua bilang nggak mungkin lah muka kamu jelek atau suara kamu jelek, ya udah dia nggak nyoba lagi gitu kan. Atau ada orang yang mau bilang mau jadi pelawak, mau jadi apa, tapi orang tuanya bilang nggak mungkin lah kamu gini. Mungkin contohnya ini kan kayak kalau kita ngomongin kayak pemulung gitu, punya anaknya kan ngeliat orang tuanya kan sebagai pemulung kan. Jadi ya 99% akan jadi pemulung gitu. Mungkin kalau dia punya impian yang besar, udahlah nggak mungkin lah kalau gitu mah papa aja kerjanya begini. Nah itu kan itu contoh kalau orang tua dan ini. Tapi kalau tadi bisa saling tandem gitu tuh bagus banget gitu. Nah, kalau ngomongin dari karyawan sama pengusahanya itu memang berbedanya adalah karena kalau kita ngomongin dari karyawan itu kan mereka perlu ada satu set framework yang gua kerjain ini. Iya betul. Ya dan kita sebagai pengusaha kan sebenarnya kan kita belajarnya tuh ini mesti kerjain, ini mesti bisa nih, cari orangnya nih, kalau nggak bisa kita kerjain nih, kalau nggak gini kan. Nah, kalau misalnya tadi lu nggak ketemu karyawannya gitu, terus lu mesti akhirnya buka toko sendiri, mau nggak mau kan, gitu kan? Mau nggak mau. Iya gitu, makanya jadi ya
berbedanya mungkin karena kita hidupnya tuh karena bukan tidak terarah ya. Kita tahu visinya ke sana, langkahnya ke sana, ngelihatnya tuh jauh lebih panjang sedikit lah gitu. Benar. Tapi untuk sampai ke situ ya, kalau misalnya kita ngomongin dari karyawan mungkin ya profesional gitu. Ya ini tupoksi gua, ini kerjaan gua, ya ini segini gitu. Betul. Ya kan? Ya kalau di luar dari sini sorry nggak bisa. Dikit-dikit nambah lembur, dikit-dikit gini. Nah, yang kayak gitu kayaknya kalau gua ngelihatnya gitu sih. Benar banget. Iya kan? Malah kita kalau jadi pengusaha tuh malah semua kita kerjain sendiri gitu kan. Maksudnya ya buat kita memang harus seperti itu. Semuanya dari hal yang kecil. Bahkan ketika gue sudah mulai merintis itu kok, gue malah merasa bukan mereka yang kerja buat gue yang kerja buat mereka. Karena ibaratnya nih buka toko, gue nyiapin semua kan. Dari tektokan sama prinsipal gitu kan, pesan bahan baku, memastikan tokonya secara renovasi gitu kan, di tempat tokonya udah ready buat jualan atau enggak. Kan gue yang siapin. Mereka tuh cuma datang, belajarin menu, bikin menu gitu. Gue ngerasa kayak wah capek dikerja di gue ya. Gue jadi yang kerja buat mereka gue bilang. Iya. Gitu kan gitu. Ngerti banget gue. Iya kan kayak jadi satu sisi ya memang mereka kerja sama gue, tapi gue juga jadi kerja sama mereka jatuhnya. Nah iya Feeling gue kayak gitu jadi kayak wah lucu juga nih. Makanya sebutannya satu tim Iya, gitu kan. benar, satu tim. But it's unfortunate ya, bukan unfortunate ya. Memang itu semua pengusaha ngerasain itu sih. Iya. Dan apalagi ya kalau gue selalu ngajarin juga kan, kalau kita sebagai pengusaha ini kan dipercayain orang-orang ini sama Tuhan kan. Kita mesti jaga mereka sih kalau itu bisa sejahterakan gitu kan. Betul. Tapi kapasitasnya sejauh mana gitu loh. Akan ada orang-orang yang, dan ini gue ngalamin juga personal, yang ya mungkin levelnya udah harusnya di sini tapi kita nggak mampu bayar. Iya. Jadi ya mungkin dia akan pindah, ya udah nggak apa-apa mau gimana gitu kan. Ya we can only do the best we can gitu kan. Benar. Gitu. Dan Tapi gua harap mencoba nggak pernah sakit hati kalau misalnya mereka pindah gitu. Dan itu berat sih. Iya, lu pakai toko gua atau lu pakai perusahaan gua as your stepping stone buat berkembang, buat gua kayak nggak apa-apa gitu. Kan kita nggak tahu ketika sebelum dia kerja di tempat kita mungkin kurang bagus atau apa. Tapi pas di tempat kita lu berkembang, lu grow, lu bagus. Kalau gue bisa pertahanin, gue seneng. Tapi kalau misalnya lu punya kesempatan lebih bagus di luar sana, lu ambil. Gue nggak pernah bilang sama mereka, lu stay sama gue. Nggak. Gue bilang kalau lu udah berkembang, lu dapat yang bagus, it's okay. Dan itu juga nggak bisa karena ya kan setiap orang tuh kan akan bertumbuh terus kan. Dan kebutuhan mereka akan terus bertumbuh kan gitu. Nah tinggal level mereka, skill setnya bisa bertumbuh atau enggak, itu dia problemnya kan. Betul. Gitu. Kalau misalkan nggak kesana mah aduh. Mintanya tinggi tapi nggak bisa deliver, nah itu lebih parah lagi tuh. Aduh. Iya. Pernah ngalamin? Lebih tepatnya ke ini sih kok, di backstep karyawan. Nah, gimana tuh ceritanya? Orang kepercayaan. Nah, ini mesti diceritain. Ini dari tadi gue pancing belum keluar ini guys. Baru ini juga nih. Kita belajar jadi, nih. Pas di awal-awal ngerintis toko itu buka banyak kan, gue ada ambil 2 orang sebagai supervisor area lah. Jadi mereka semua tuh yang training semua. Kebetulan dia sudah lama duluan. Jadi dia sudah punya pengalaman kerja lumayan. Jadi gue hire langsung jadi supervisor karena udah ngerti. Gue bawa kemana-mana gue bawa kok. Ke Surabaya gue bawa, ke Bali gue bawa, ke Sumatera gue bawa semua. Udah enak deh, semua gue bayarin, semua gue siapin. Ternyata along the way memang oke gitu kan. Masih bagus lah memang segala macam, bisa set up. Tapi ternyata pas di akhir tahun pertama mulai terbuka lah gitu loh. Rahasia-rahasianya. Rahasia apa nih? Ternyata banyak yang dia mengintimidasi karyawan lain gitu. Oh biar? Intimidasi buat itulah ngambil duit kecil gitu. Jadi kayak ada jual tapi nggak pakai struk misalnya. Duitnya diambil buat beli rokok, buat apa. Terus misalnya ada tips-tips karyawan gitu kan, kita suka naruh di depan toko kan, tips buat karyawan liburan ke Bali gitu. Diambil. Gitu, tuh diambil gitu. Karyawan nggak ada yang ngomong. Nggak berani tepatnya. Karena kan mereka merasa ini adalah tangan kanannya bos gitu kan. Supervisornya kita harus nurut gitu. Wah itu tuh. Dan baru terkuak itu ketika gue mulai melihat ada yang aneh dengan laporan uang kas gitu kan. Laporan omset kok telat-telat itu laporannya. Terus gue cek ada yang aneh. Gue panggil lah beberapa orang-orang. Terus mereka baru cerita. Dan salah satu strateginya adalah gue nambahin orang baru. Jadi sengaja tambahin, gue gak butuh karyawan saat itu. Tapi gue tambah orang baru. Karena orang baru tidak akan berani aneh-aneh kan. Begitu dia baru masuk sekitar, let's say lah baru sebulan, 2 mingguan, udah mulai gue tanya-tanya, gimana di toko ada apa? Terus kayak, Pak, saya mau cerita Pak, emang kayak gini bener ya Pak? Nah, gitu tuh, dari situ tahu gue, habis itu baru gitu. Ya. Pas itu udah tahu gue langsung kayak wah udah cut off semua. Maksudnya kayak menunjukkan. Cuci darah. Gue satu toko kok, gue ganti semua. Termasuk yang baru masuk juga? Bahkan sampai toko lain yang dia ajarin, mereka training, itu gue bersihin. Ganti semua.
karena takutnya kan menyebar ke sana gitu. Iya sih. Itu gue ganti semua sih. Iya Itu sih. pahit banget sih, kayak gue sampai benar-benar, maksudnya mereka masih muda, terus kayak dulu gue tahu gaji tempat lamanya kecil, terus kayak gue kasih udah tempat gue gedein 2 kali lipat kok dari kantor lamanya. Gue bawa semua segala macam, terus tiba-tiba main kayak gitu masih ngambil gitu kan. Wah, gue kayak agak apa ya, kecewa iyalah jelas. Sampai ada satu orang ini lagi mau merit tahun depannya. Gue sampai bilang, lu kalau gue laporin polisi sekarang, nggak usah pikir lu balik ke Jakarta, lu tahun depan pun lu nggak merit, gue bilang. Sampai dia nangis segala macam kan, gue bilang iya harusnya lu mikir sebelum melakukan ini dong. Gue tahu lu merit, lu butuh duit segala macam, tapi nggak gini caranya. Iya. Akhirnya udahlah, gue bilang itu. Ya tapi memang kadang mesti keras sih. Betul. Kadang mesti keras sih. Betul, itu kadang masih belajar lah gue. Iya. Gue paling sulit tuh kalau keras tuh. Relate banget ya kayaknya. Gue relate banget sumpah. Relate banget tuh. Nah ini kisah-kisah yang dialami sama pengusaha teman-teman. Ya pasti akan ngalamin lah sih. Kalau ngomongin tadi di backstep mah ada ya klien diambil ada, apa juga ya udahlah udah ngalamin lah itu mah udah. Kalau nggak gitu bukan pengusaha. Betul. Iya kan. Makanya kenapa tadi ya kalau ngomongin kita butuh lingkungan yang sehat yang bisa cover itu ya karena tadi buat curhat-curhat seperti ini gitu loh. Kadang kalau kita curhat sama orang yang nggak tepat nanti cuman malah ayo lu sih makanya. Oh iya, dimakannya itu tuh. Dimakannya itu tuh yang ya udah jatuh terus lu makannya gue gitu ya kayak ya udah nggak usah cerita lagi. Bye. Ini buat teman-teman yang dengerin ya, kalau punya pasangannya pengusaha atau anaknya atau jadi tolong didukung aja kalau dia lagi curhat itu didengerin gitu kan, bukan dimakanyain, nanti baru kasih saran gitu kan. Betul. Benar. curhat. Karena memang mempertahankan apa ya, spirit kita untuk satu sedikit banyak juga dari keluarga tuh berpengaruh banget gitu kan. Betul. Ya pintar-pintar kita aja menyiasatin. Atau ya mungkin memang tadi ya mungkin nggak bisa semuanya diceritakan ya, tapi kalau sama istri harus sih sebenarnya kalau mau pasangan hidup ya kalau bisa ya. Cuman kalau ngomong ya kan orang tua itu juga ya kayak ini udah banyak ceritaan apalagi yang bisnisnya second generation gitu kan. Ya dia punya rencana kerja atau apa ya kadang-kadang kalau misalkan kayak kemarin siapa yang podcast terakhir ngomongin atau lagi ngobrol gimana dia daripada kita berusaha meyakinkan older generation. Enggak, ini kemarin baru meeting kan ketemu sama ada satu pengusaha juga gitu ya. Dia pengusaha senior tapi daripada lu meyakinkan kayak generasi di atas, mendingan lu coba side-nya dulu jalanin, bergerak, jalan jadi baru nanti mereka bisa ngelihat gitu. Jadi karena mereka mungkin gak ada bayangan apa yang kita bayangin gitu kan sih. Bener banget. Terkadang gitu. Gue juga ngalamin sih itu. Bener. Karena ini kan family business gitu kan. Oh iya. Itu gimana tuh? Banyak yang hal-hal tuh yang kita coba ajukan ide-idenya gitu kan. Bisa gak nih kalau kayak gini nih? Kayaknya mau bikin ini kayak gini dalam segala macam. Mereka tuh pasti lebih reluctant. Kayak udah loh punya gue udah jalan. Jangan lu otak-atik ibaratkan gitu kan. Jadi kayak kita tuh harus kayak dari sisi lainnya dulu dikerjain, udah ada proven, udah ada hasilnya baru bisa ngomong gitu loh. Kebanyakan kayak gitu sih. Even kayak beberapa kalau dari bokap itu kayak ngasih misalnya kayak Mas Kresna kamu kerjain ini ya segala macam gitu. Tapi ketika dikerjakan dia tuh mau lihat ada hasilnya dulu. Gitu. Jadi kita terbiasa nggak langsung kayak ngomong ya udah kalau gue kerjain gue dikasih berapa nih gitu. Nggak. Jadi kayak kalau gue dikasih kerjaan dulu, kasih hasilnya dulu. Oh kalau memang lu bisa ngerjain, bisa dipercaya ada hasilnya, udah kelihatan maksudnya minatnya bisa. Nah itu baru bisa lanjutin gitu loh. Jadi proven dulu. Banyak sih kayak gitu emang. Iya makanya. Ya itulah. Anyway, kita udah ngobrol panjang. Dari tadi ngomongin tentang mindset, ngomongin tentang bisnis. Kalau kita ngomongin ini jadi sebenarnya dari KAP atau dari SRP, ya kan? Apa sih yang pattern yang paling sering lu temuin dari udah ngeliat nih ya kalau kita ngomongin problem pengusaha, terus habis itu solusinya kira-kira dari pengalaman ini. Pertanyaan terakhir. Oke. Kalau solusinya, berarti dari semua problemnya dulu kira-kira problem apa aja yang paling sering kamu hadapin, terus gimana cara kamu ngadepinnya? Baik itu dari mindset, tadi komunikasi segala macam udah ada tuh, dari tim SDM segala macam. Kalau gue kalau problem ya, mungkin kalau problem dan solusi, kalau menurut gue sih lebih ke, karena ini ngomongnya sebagai ini ya pelaksananya ya, maksudnya personalnya gitu ya, lebih ke self confidence sih kok. Self confidence. Iya, karena anything masalahnya apapun itu, kalau kita nggak pede buat menghadapin, menurut gue tuh udah selesai sih. Yes. Kebetulan ya puji Tuhan gue orang yang tipikal kalau ada masalah gue hadapin, mau apapun itu gitu, gue hadapin, gue bukan yang lari.
gue tahu nih gue ke depan gue masuk meeting gue bakal dibantai, gue nggak akan cari next time deh gue cari alasan, gue nggak, udah gue masuk deh, gue dibantai lah gue. Kenapa? Karena itu important things to do. Kalau lu tidak melewatkan hal ini lu nggak bisa growing. Kalau memang itu kesalahan lu atau sesuatu yang harus dibetulkan atau yang memang harus dibahas, ya udah maju gitu. Sakit di dalam situ, sakit kena bantai di meeting misalnya kan, sakit gitu. Tapi dari situ kan growing. Lu dapat masukan, kritik dan saran segala macam. Sakit hati, pendem. Dan gue kebetulan dari zaman gue kuliah gue sudah menerapkan hal ini. Namanya sakit hati, emosi dan amarah itu harus jadi bahan bakar untuk kerja kalau gue. Jadi kalau dulu nih misal pacaran, putus atau berantem, marah kan. Kalau larinya nggak olahraga, gue larinya ke kerja, ngerjain tugas kampus gitu. Yang tadinya nggak ada kerjaan, gue kerjaan kampus. Kalau misalnya ada kerjaan ya gue kerjaan kantor gitu. Jadi gue jadiin bahan bakar. Mencoba mengubah anything yang negatif masuk ke gue tuh gue jadiin positif keluarnya. Nggak mau tahu gimana caranya. Dan itu emang butuh waktu mempelajari hal kayak gitu. Cuma puji Tuhannya sih bermanfaat lah gitu. Gitu. And then itu self confident tadi ngaruh juga sama rasa takut kok. Gue liat banyak banget sih teman-teman termasuk ya kayak orang-orang deket gitu kan, takut sama pikirannya sendiri kan. Takut nih mau jalan, takut nih mau memulai, takut nih mau ini itu, bisa nggak. Takut ntar dikira diomongin orang, lu bukan bidangnya nih, lu anak baru gitu kan. Banyak banget. Nggak usah takut, gitu. Maju aja dulu. Dulu salah satu hal juga yang gue dapat pas gue bootcamp dulu tuh adalah gini. Kalau dari produk yang lu ciptain, dari usaha lu yang lu jalanin, tidak dapet kritikan, nggak dapet hal jelek dari produk lu, berarti produk lu belum jalan gitu. Kenapa? Karena kalau udah ada dikritik orang, artinya sudah ada testimoni dari orang kan, kurang ini, kurang itu, ya udah lu tinggal perbaikin. Gitu. Nah ke situ sih. Mantap, semua mulai dari pola pikir ya. Bener. Dari mindsetnya lagi teman-teman. Jadi kalau kita ngelihat ya memang pola pikir kita menentukan. Kalau misalkan kita takut, kalau misalkan kita nggak percaya diri, akhirnya ya tidak akan sampai kemana-mana. Itu karena ini refleksi juga buat teman-teman mungkin terakhir ya. Jadi dari almarhum papa, dia pernah bilang, Clems, gue dulu sering gagal. Gue pernah ngalamin gagal. Waktu itu pernah gak naik kelas. Waktu itu pas SMA kelas 1. Dan ini dia ngomong. Jadi Clems, orang sukses itu bukan orang yang gak pernah gagal. Tapi mereka yang kalau dijatuh bangkit lagi. Jangan karena kamu takut gagal, kamu gak berani melangkah. Betul. Gitu. Jadi ya kalau dibilang tadi ya confidence kan kadang karena kita takut. Tadi kan kepercayaan diri ya tadi ngomongin. Kalau kita takut, kita gak berani melangkah, ya kita diam di tempat. Tapi kalau kita ngelangkah walaupun langkahnya kecil gitu, minimal udah pindah tempat gitu, udah nyampe sesuatu gitu kan. Mungkin belum nyampe tujuannya, mungkin tujuan masih di situ, tapi minimal udah jalan dikit lah. Mungkin nanti belok-belok dikit atau kemana gitu kan, salah jalan dikit ya wajar lah, namanya manusia gitu kan. Tapi gitu ya, bagus banget tuh tadi. Jadi dari pola pikir tersebut itu akan menentukan nanti langkah kita, cara kita menghadapi. Kalau kita takut, kita kabur, ya kabur dari masalah, nggak akan sampai kemana-mana gitu. Betul. Iya, keren. Wah, thank you banget brother udah sharing. Aduh, thank you juga. Iya, ini mungkin sebelum ini kan lu kan jadi member di Entrepreneur Society itu udah lumayan lah ya, udah berapa lama, udah ketemu juga berapa teman-teman gitu kan. Betul. Boleh nggak ceritain pengalamannya sedikit gitu kan sama teman-teman di tes gitu kan. Nanti buat teman-teman yang nonton juga, apa sih yang lu dapetin selama ini gitu kira-kira? Oke. Sharing dikit aja. Selama jadi member di The Entrepreneur Society ya. Ini bisa dibilang ini benar-benar testimoni pribadi gue nih. Ini karena menjalani nih apa yang gue omongin, akan gue omongin nih. Yang pertama jelas di Entrepreneur Society, pertama tuh dapat edukasi ya. Itu dari Kok Clemens sendiri. Ini gue udah sebenarnya udah kenal lama sama Kok Clemens ya. Dari zaman nggak tahu Kok Clemens mungkin nggak ingat. Dulu 2014 atau 15. Dulu tuh di program lepas balik dari Australia, akselerator. Anjay, disebut itu. Gue ikut tuh kok. Bareng sama siapa? Iya, dulu jangan sebut juga. Iya. Iya, ntar di bip. Ada waktu dari Rian Gondokusumo. Wow. Gitu. Oh, lu ngikut dari situ. Gue ikut dari situ. Tahu lu. Oke. Ya kan, and then ya ketemu along the way, ketemu di komunitas gereja dan segala macam sampai ketika mau join pun gue saat memilih kok kalau mas komunitas di mana gue bisa berkembang dan gue bisa berkontribusi. Dan waktu itu gue berdoa sama Tuhan, minta yang tepat. Ketemulah sama lu kan di Expo tahun lalu ya. Expo, kita ketemu di Expo apa ya, FLE atau IFBC deh di Senayan itu. Lu juga bawain acara. Di situ kita ngobrol singkat abis lu ini, nggak tahu ada kayak klik aja, langsung ngerasa wah kok Clemens gue udah kenal. Sama-sama lagi dari set gitu kan. Wah klik nih, makanya langsung oke kan. Kita langsung minggu depannya meeting, terus gue langsung join. Dan semenjak join sampai hari ini itu puji Tuhan sih gue ngerasa banyak banget ininya ya, perkembangannya. Terutama dalam hal edukasi bisnis.
Yang kedua tuh networking sama teman-teman sesama member elites ataupun yang non elites gitu. Potensinya tuh luas banget. Memang utamanya adalah baik lagi ke masing-masing ya. Iya. Dan gue kebetulan sangat kenapa ketika ketemu member elit sebanyak ngobrol sama mereka, kenal-kenalan, itu sebagai juga bentuk apresiasi gue terhadap tes gitu. Tes ini kan sudah wadah yang tepat ya untuk pengusaha-pengusaha buat saling berkenalan gitu. Kenapa kita nggak manfaatin gitu kan? Kan itu tujuannya buat dibentuk ya. Ya, Gitu. betul. Gitu. Jadi ketemu banyak teman-teman pengusaha yang nggak cuman bisa ngajarin kita di bidang bisnis, tapi juga di personal level gitu kan. Bisa juga belajar tentang multi bisnis gitu kan, bisnis yang nggak di bidang kita gitu, atau mungkin kesempatan-kesempatan lain gitu. Jadi mungkin buat teman-teman atau buat pemirsa ya, pemirsa berarti udah banyak ya yang melihat gitu. Nggak di brief guys. Nggak usah ragu buat join The Entrepreneur Society lah gitu kan. Di sini juga kalau mau datang tinggal datang gitu kan, lihat dulu aja ambience-nya, vibes-nya seperti apa. Kalau memang cocok bisa engage sama kita, bisa gabung join sama kita. Kebetulan kemarin juga bisa bentukan pengurusan ya. Pengurusan. 2025 mau terbang ke bulan. Yes. Biar nanti ketua chapter segala macam ya, biar inilah. Udah saatnya karena nggak bisa lagi kalau kita top down. Jadi komunitas ya harus ada ininya kan, ada leader-leadernya supaya ya bisa ngegantiin, karena meetingnya makin banyak bro. Diundangnya kemana udah sampai internasional sekarang kita. Betul. Sampai nanti ke Cina segala macam diundang. Nggak mungkin gue yang terbang sendirian, gila lo. Harus ikut. Mau ikut. Para elit yang terbang ya sekarang gitu kan. Jadi betul. Mantap. Nah ya kalau ini juga sampai Kak Kresna ini salah satu yang paling rajin kalau udah habis kenalan, terus dia bikin ada meeting one on one, ketemuan lagi, dan itu justru akhirnya menciptakan peluang sebenarnya. Karena ada beberapa peluang yang lagi digarap ya. Betul banget. Sama beberapa member lagi digarap dan harusnya Desember ini pada beres sih. Mantap. Peluangnya kira-kira kalau kita bilang amin, semua dilancarkan, berjalan, value-nya berapa tuh? Kalau yang ini ya. Total lah, kasar-kasar aja gak apa-apa. Kasar ya? Iya. Should be mungkin 600 lah per tahun. 600 iya. Juta atau M? Juta. Oh, iya. Kalau M, wah. Amin sih. Amin kan? Amin. Kalau kan nggak salah ada satu lagi yang kemarin kita jangan sebut. Tapi dunianya aviasi. Benar, gitu aja ya. Kan? Betul. Masih cuma 200 juta? Itu enggak, itu mah udah. Betul. Nanti rencana sih mungkin bakal jalan di Januari, mulai ada FGD-nya karena persetujuan dari luar juga soalnya. Baru jalan Januari. Kalau itu jalan, kita nggak cerita itu, jangan di-spill dulu. Betul. Dan meskipun nggak di-spill, tapi gue boleh bilang itu networkingnya dapat dari The Entrepreneur Society. Asik. Mantap. Itu jelas kok. Itu jelas ya. Nilai belum ada ya, kita bisa bayangan kira-kira kasar-kasar. Belum tahu sih. Belum tahu ya. Okay. Tapi nggak cuma ratusan juta itu. Itu jauh di atas. Itu mah jauh. Iya, betul. Puluhan atau ratusan kira-kira M? Puluhan tuh bisa. Puluhan M. Iya. Nah ini kita ngeliat teman-teman, jadi real. Kita nggak pernah tayangkan ini, kita nggak pernah angkat juga, makanya sekarang kita pengen ngangkat juga supaya apa? Ya biar nanti bisnisnya pada mulai dikenal, terus dan nanti juga kita bisa support mereka untuk bisa mengembangkan ke ya bisnis ya tadi, apapun itu yang nanti di launching, itu kita akan dukung juga, nanti kita akan undang ke sini. Jadi ya semoga teman-teman yang nonton bisa belajar hal baru, dapat inspirasi baru, jangan takut, dan terus follow, subscribe. Nanti kalau pengen kenal sama Kak Kresna langsung bisa follow di Instagram pribadi sih kok. Apa? @kresna_adiputra. Tuh, Kresna Adiputra nih teman-teman ya. Waduh ya, ada istri lagi ya. Ada istri kan, mantap. Kresna Adiputra teman-teman. Kalau yang butuh tadi legal apa segala macam advice dan sebagainya bisa kontak langsung ke sini ya. Iya, boleh. Oke. Boleh banget sih. Itu juga orangnya kalau misalnya konsultasi gitu no charge sih. Iya. Ya, maksudnya as a service. Nah, Kak Kresna ini juga sebenarnya senang inject kayak invest gitu kan. Betul, tadi. benar. Jadi lu udah ngambil produk member belum sih? Belum ya? Produk member apa? Belum ya? Yang kemarin sempat ada diskusi belum ya? Oh, ada kok. Ada. Member kita gue ambil Takoyaki Booster. Takoyaki Booster Iya. tuh. Takoyaki Booster sepaket tuh sama dimsumnya juga. Nah, sama itu punya Kak Selvia, salah satu member Elites juga. Jadi ini yang terjadi sebenarnya di member Elites itu banyak yang saling ini juga sih pada transaksi dan support gitu kan. Dan kalau misalkan emang ada yang bisnisnya bagus, yang ini Kak Kresna juga bisa bantu gitu. Kita belum ngobrol juga, Kak Kresna punya akses ke airport. Jadi kalau misalkan emang mau ngomongin teman-teman yang bisnis F&B doang ya, enggak ya retail. Utamanya sih F&B, tapi anything yang berhubungan sama airport itu bisa dibantu. Tapi memang kita core bisnisnya tuh di tenancy. Tenancy, betul, okay. tenancy. Jadi kita punya
kita memang bermitra dengan pihak bandara. Jadi kalau misalnya ada brand-brand yang mau buka toko di bandara, either to F&B ataupun retail, boleh kontak ke gua. Nanti kita bisa ngobrol lagi. Buat teman-teman kalau UMKM segala macam juga bisa kan ya? Bisa banget kok. Tuh makanya jadi ini gunanya network, jejaring dan punya komunitas yang tadi bisa saling mendukung dan satu-satu vibrasi. Gitu teman-teman ya. Betul. So ada apa lagi final words, brother? Final words. Buat teman-teman yang nonton, mungkin pengusaha muda, mungkin orang-orang yang lagi mencari inspirasi. Oke, mungkin simple aja sih kok. Silakan. Gue sebenarnya ada satu, ini gue nggak tahu sih ini peribahasa atau quotes dari quotes lah yang gue pakai, yang gue seneng gitu. Namanya tuh grandescun aucta labore. Waduh, bahasa apa tuh? Artinya adalah dengan kerja keras semua itu akan bertambah, baik itu dalam rumah tangga, pekerjaan dan penghasilan. Gitu. Jadi tidak boleh namanya tidak kerja keras. Yes. Setuju. Itu yang gue terapin sih. Setuju, oke. Mantap. Gitu teman-teman, stay tune untuk podcast kita berikutnya. Dan terima kasih Kak Kresna yang udah hadir. Thank you. Sayang banget udah sharing. Itu tadi kita banyak belajar hal baru. So, kalau kita biasa sekali ending gitu ya sama teman-teman semuanya. Kalau saya ngomong di Entrepreneur Society kita Oke, kalau gitu untuk mengakhiri sesi hari ini teman-teman, thank you banget yang udah stay sampai sini. Tolong di subscribe, tolong di follow juga Kak Kresna di Putra. Nanti bisnis-bisnis juga bisa kenalan langsung di sana. Kalau yang butuh bantuan silahkan ya. Dan kita at the ending setiap kali selalu bilang di Entrepreneur Society, go bold and beyond. Semangat terus teman-teman, sampai jumpa, sukses. Dadah.